Nah, memang kalau ngaji ini makan pun nggak selera dibuatnya. Kalau sampai kaji selera, makan selera, kawin pun selera. Nah, kalau tanggung-tanggung belum selera. Kenapa belum dapat? Dia belum duduk. Kok ada duduk selera semua. Anugerah Allah kepada baginda Rasulullah Sayyiduna Muhammad afdalu khalqillah alal itlaq, jauh lebih besar daripada anugerah Allah terhadap surga sendiri. Kalau ada perubahan, sebelumnya nggak begini harapnya, kemudian makin meningkat, disebabkan bertambahnya amal, maka kemungkinan dia mengandalkan amalnya. Qala Sayyidi Syahid rahimallahu ta'ala anhu, idzan fattaubatu la budda minha wa hiya sabilu ila baqa'ir raja muzdahiran fi nafsil 'asi, amma al-mustamir fi uqufihi 'ala al-atham walladhi la takhturu minhu at-taubatu 'ala bal farraja'u bi safhillah aidha la yumkinu ayakhtura minhu 'ala bal. Seterusnya. Oke, ini dulu. Jadi idzan, jika demikian, fattaubatu, maka taubat itu labudda minha, sesuatu yang harus, sesuatu yang mesti, tidak bisa tidak. Wahiyas sabil, taubat itulah satu-satunya jalan ila baqair raja, untuk mempertahankan adanya roja. Taubat itu adalah jalan untuk tetap adanya roja, bertahannya roja. Muzdahiran, taubat adalah jalan untuk tetap adanya roja. Muzdahiran, bersemi pada nafs, pada diri pelaku maksiat. Jadi roja itu tetap ada dan bersemi pada hati pelaku maksiat dengan adanya taubat. Amal mustamir fi uqufihi, adapun mustamir fi uqufihi alal atham, orang yang terus menerus pada menetapi perbuatan-perbuatan dosa, dan orang yang tidak terlintas pada benaknya taubat sama sekali, maka roja akan kemaafan Allah juga tidak mungkin terlintas di benaknya sama sekali. Jadi orang yang senantiasa berkutat dengan maksiatnya dan taubat, orang yang senantiasa berkutat pada maksiat dan dosanya, dan sosok yang tidak terlintas sama sekali pada benaknya untuk taubat kepada Allah Ta'ala, maka roja terhadap ampunan Allah pun tidak juga terlintas pada benaknya. Jadi terlintasnya roja pada dirinya, terlintasnya roja terhadap kemaafan Allah, kepemurahan Allah, ampunan Allah, ya, pada diri pelaku maksiat, dan bertahannya roja itu juga didasari, diawali dengan adanya rasa untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Orang yang terus dalam kancah maksiatnya, ya, terus dalam kutatan dosanya, dan tidak terlintas pada benaknya untuk tobat kepada Allah Ta'ala, maka roja terhadap ampunan Allah pun tidak mungkin terlintas juga di benaknya. Jadi orang yang dalam hatinya ada roja terhadap ampunan Allah adalah orang yang sebelumnya ada rasa taubat, rasa menyesal, rasa sadar. Oke? Bisa kita pahami. Ini paragraf dari
hadis sebelumnya tentang hadis orang yang taubat, ya kan? Itu hadisnya kan? Orang yang berulang kali jatuh kepada maksiat tapi tetap taubat menuntunnya kepada Allah Ta'ala. Taubat mengembalikannya kepada Allah Ta'ala. Ya. Maksiat yang dia lakukan, dosa yang dia terjerumus padanya, tidak sedikit pun meredupkan rojaknya kepada Allah untuk mendapatkan ampunannya. Sehingga selalu dia mengetuk pintu taubat Allah Ta'ala. Nah, berarti orang itu tidak pernah bergantung dengan amal. Kalau bergantung dengan amal, mengandalkan amal, saat jatuh pada maksiat, kemungkinan besar rojaknya akan redup dan berkurang. Karena rojak itu meningkat karena amal. Ketika amal nggak ada, bahkan digantikan maksiat, maka rojak akan meredup. Tapi kalau sandaran adalah ampunan Allah, kepemurahan Allah, rahmat Allah, dosa bagaimanapun yang dia lakukan, pasti harapannya, rojaknya kepada kemaafan Allah, ampunan dan sebagainya akan tetap ada dan selalu bersemi di hatinya. Tetapi itu semua pasti diawali dengan kesadaran, penyesalan, yang tak lain adalah taubat. Jadi taubat adalah kata kunci untuk mempertahankan rasa rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Salam, insyaallah paham lah. Anggap aja lah paham. Nah, baik kita lanjutkan paragrafnya. Summa innahu. Nanti kalau apa ditanya aja. Summa innahu yatabayyanu laka mimma dzakartuhu wa awdahtuhu anna talabbusa bi'aksi ma dzakarahu ibnu Athaillah rahimahullahu taala wa radiya anhu huwal akhar dalilun 'alal i'timadi 'alal amal. Ay faman izdada raja'uhu bi fadlillahi wa mathubatihi kullama izdada iqbalan 'ala Allah bil 'amali shalih fadzalika dalilun minhu 'ala annahu innama ya'tamidu 'ala a'malihi as-salihah la 'ala saffillah wa maghfiratihi. Nah. Berikutnya thumma, kemudian innahu yatabayyan lak, sungguh cukup jelas juga bagimu dari apa yang telah aku sampaikan, kusebutkan dan kujelaskan bahwasanya talabbus, ketika seseorang talabbus bi aksi ma dzakarahu, dia melakukan ya bi aksi ma dzakarahu, kebalikan ya atau lawan dari apa yang disebutkan Sayyidil Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Huwal akhar, maka itu juga adalah dalil, bukti alal i'timadi alal amal, bukti atas bersandarnya kepada amal, bersandarnya pada amal. Maksudnya famanizdada, siapa yang bertambah rojaknya, yang bertambah rojaknya terhadap atau atas karunia Allah, anugerah Allah, ganjaran dari Allah, pahala dari Allah, kullama, tiap kali bertambah ketaatannya, iqbal Allah artinya ketaatan, bil amal salih, tiap kali bertambah ketaatannya kepada Allah dengan amal-amal salehnya, fadzalika, maka yang demikian itu juga adalah dalil, bukti minhu, dari orang itu bahwasanya dia bersandar kepada amal solehnya, bukan bersandar dan bertumpu kepada kemaafan Allah dan ampunannya. Ya kan? Apa kata Ibnu Athaillah Sakandari? Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda bertumpunya seorang dengan amal adalah berkurang rasa harapnya kepada Allah ketika dia jatuh kepada perbuatan zalal, kesalahan, kemaksiatan, dosa, pelanggaran dan sebagainya, zalal. Jadi kalau seseorang jatuh pada zalal, ya kan, kemudian berkurang harapnya kepada Allah, berarti itu tanda dia bertumpu dengan amal. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Nah, itu kata Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, jadi
apa yang disebutkan Ibnu Athaillah Sakandari itu adalah itu juga bukti lain bahwasanya alal i'timad alal amal, bahwasanya orang itu bersandar dengan amal. Maksudnya siapa yang izdada roja'uhu, bertambah rojaknya, bertambah harapnya, rojaknya terhadap anugerah Allah dan balasan pahala, tiap kali bertambah ketaatannya kepada Allah dengan amal soleh, maka itu juga adalah bukti pada orang itu akan bahwasanya ia bertumpu terhadap amal solehnya, bersandar terhadap amal solehnya, bukan bersandar terhadap safillah wa maghfiratihi, ampunan Allah dan kemaafan. Jadi gini, ada orang ketika dia beramal bertambah harapnya kepada Allah Ta'ala, bertambah rojaknya akan ampunan Allah, akan pemberian Allah, anugerah Allah, pahala dari Allah, ganjaran dari Allah bertambah terus. Rasa harap untuk mendapatkan itu semua. Tiap kali dia bertambah amalnya. Nah, kan ini kebalikan dari kan Imam Ibrahim lagi nih. Di antara tanda bersandar kepada amal, kurangnya rojak ketika jatuh pada dosa. Berarti ketika ada seorang dia rasa dia nggak buat dosa, justru dia taat terus, maka bertambah rojaknya. Yang itu kan mutiara hikmahnya berkurang rojak ketika jatuh pada maksiat. Itu tanda bertumbuh dengan amal. Maka kebalikannya juga, orang yang rojaknya nambah terus. Tiap kali bertambah amalnya. Tiap kali amalnya bertambah, kebaikannya bertambah, ibadahnya bertambah, dan dia rasa dia nggak buat maksiat, bertambah terus rojaknya kepada Allah. Berarti orang itu juga bertumpu pada amal. Nah, kebalikan dari yang tadi. Kebalikan mutiara hikmahnya, bi'aksi ma dzakara Ibnu Athaillah. Kebalikan mutiara hikmah. Mutiara hikmahnya apa? Berkurang rojak karena berkurang amal. Berarti bertambah rojak karena bertambah amal. Kan begitu berarti. Ya kan? Mutiara hikmahnya rojak berkurang. Kenapa? Amal berkurang. Bukan lagi berkurang amal soleh. Jatuh pada dosa bahkan. Berkurang rojaknya. Kenapa? Gara-gara amalnya kurang. Bahkan jatuh pada dosa. Maka kebalikannya. Orang yang rojaknya bertambah karena amalnya yang juga bertambah, sehingga itu menambah rojaknya, itu juga sebagai tanda kalau dia bertumpu dengan amal. Nah, itu. Mau kita rasakan? Jadi kan dalam kehidupan sehari-hari agak sulit memisahkan antara amal ini dengan karunia Allah itu kan, ampunan Allah berat. Satu, yang kedua kan sering kita dengar ada hadis-hadis apa tentang fadilat ini. Nah, ini fadilatnya begini, gimana ini? Jadi di sini dijelaskannya itu diabaikan. Kita langsung itu kepada Allah tanpa memperhitungkan amal ini. Gini, sandaran hidup kita itu Allah, bukan amal. Kita hidup, apa yang mau kita gapai? Apa yang mau kita cari? Apa pencarian kita dan gapaian kita? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu aja kan. Sederhananya itu. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih-lebih akhirat kan begitu. Apa tumpuan untuk mendapatkan itu? Apa tumpuan? Apa sandaran untuk mendapatkan itu? Allah. Nyatanya amal sekarang ini. Ya, itulah yang yang diluruskan. Bahwa bukan seperti itu. Seseorang jangan seperti itu. Seseorang dalam upaya menggapai apa saja yang ingin dia peroleh dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, udah, adabnya, suluknya, anjurannya, bimbingannya, seharusnya itu bukan mengandalkan dan bertumpu pada amal, tapi bersandar bertumpu kepada Allah. Itu. Aku bisa gapai surga dengan amalku. Betul. Nah, rintisannya kan gitu. Itu. Jangan dengan amal sandarannya. Itu. Sandarannya kepada Allah. Orang yang bersandar kepada Allah, andai kata amalnya tidak sebagaimana diharapkannya, ya kan?
ketika mungkin dia terhalang untuk beramal, bahkan jatuh pada maksiat, kalau sadarannya kepada Allah untuk menggapai itu semua, rojaknya nggak berhenti, rojaknya nggak berkurang, dia tetap utuh rojaknya kepada Allah Taala. Karena karena amal bukan sandarannya, bukan dengan amal aku gapai surga. Jadi selama ini aku minta surga tuh Allah aku andalkan. Jadi maksiat pun aku enggak, ya udah aku tetap berharap sama Allah Taala. Nah, itu. Tetap nggak kurang harapku kepada Allah Taala. Bisa kira-kira? Pak Azwar, berat kata Pak Azwar. Jadi sekali lagi. Ya kan? Amalnya tadi anugerah Allah juga jadi. Oh iya pastilah. Justru karena amal itu hakikatnya anugerah Allah lah, maka nggak layak jadi sandaran. Itu dia. Itu baru benar. Kenapa jadi sandaran pula? Kemudian kalaulah amal jadi sandaran, ini kita berulang kali setiap pertemuan saya sampaikan. Kalau amalan jadi sandaran, apakah hakikatnya nilai amal itu layak untuk mendapatkan surga? Tapi hadis Rasulullah, masa lupa hadisnya? Lan yudkhila ahadukumul jannata amaluhu, itu tapi hadisnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, qalu wala ana. Jadi kalau andai kata ternyata amal nggak bisa menggapai surga, kenapa kita jadikan tumpuan untuk mendapatkannya? Berarti kan jelebau namanya, ya kan? Ya kan? Amal tidak bisa menggapai surga, tapi kita tunggangi juga sebagai andalan untuk mendapatkan surga. Mana bisa? Ya kan? Tapi hadis yang bilang. Bisa dicontohnya ya dalam keseharian kita. Malas sekali mana dapat duit. Malas sekali itu rajin. Dapat duit kan ini malas dapat, bisa di situ kita bandingkan. Iya, itu kan asbab, bukan hakikatnya. Ya kan begitu. Silakan, memang begitu. Asbabnya gitu kita berbuat, tapi bukan perbuatan itu sebenarnya. Karena tadi perbuatan itu tidak senilai untuk kita bisa menggapai surga, kan itu hakikatnya. Tapi memang Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa untuk menggapai itu disyaratkan dengan amal syaratnya. Jadi gini, ketika Allah mensyaratkan amal untuk menggapai surga, jangan kita langsung mabuk kepayang seakan-akan amal kita yang meraihnya. Kira-kira? Ketika Allah syaratkan bahwa amal itu, ketika Allah tentukan bahwa amal menjadi syarat untuk masuk surga, iman dan amal syarat untuk masuk surga, kan begitu. Tapi jangan kita mabuk kepayang seakan-akan merasakan Allah begitu hebat amalku, luar biasa amalku, maka layak ku jadikan sandaran untuk mendapat surga Allah Ta'ala. Enggak begitu. Tak begitu juga. Oke? Paham maksudnya ini? Paham kira-kira? Kan gitu. Betul memang macam itu juga. Untuk dapatkan cari makan ya berkeringatlah sedikit. Kalau di rumah saja begitu, adatnya nggak dapat. Kalau kerja luar, adatnya dapat. Tapi belum pasti juga. Berkeringat bisa tidak dapat. Di rumah dapat juga. Kan jikir-jikir datang orang pasti sedekah, ya kan? Ya kan? Kan itu kalau adat saja, hukum adat. Syukran ja. Betul, agak tipis membedakan perlu dalam. Karena dalam juga Allahumma ja'alni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan maqbulan. Jadi dengan amal soleh yang makbul, kita berdasarkan amal juga untuk meminta kepada Allah gitu. Iya. Itu syarat semuanya. Syarat, Allah bilang syarat. Gini, ketika Allah jadikan itu syarat, jangan kita mabuk kepayang. Seakan-akan syarat itu memang jadi kemutlakan dengan itu semata kita menggapainya. Karena syarat itu pun ternyata anugerah Allah kepada kita. Ya kan? Syaratnya kan amal. Ya kan? Siapa yang memberikan taufik sehingga kita bisa beramal? Jadi apa lagi mau diandalkan dari syarat yang ditetapkan oleh Allah tadi? Apa lagi kira-kira? Syaratnya iman. Oh, iman. Siapa yang ngasih iman? Jadi apalagi mau diandalkan sama diri kita? Kalau semuanya ternyata anugerah dari Allah untuk kita. Nah, itu.
Jadi mengandalkan amal maknanya, jangan mengandalkan diri. Diri kita nggak ada apa-apanya. Andalkan Allah atas segala sesuatunya. Termasuk apa yang mau kita capai dalam kehidupan ini. Dengan capaian-capaiannya, apa? Capaiannya dua lah. Mana lagi? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirat. Itu capaian kehidupan. Dunia bisa kita aman, sejahtera, bahagia berdasarkan panduan Allah. Akhirat juga seperti itu. Apa upaya yang dilakukan seseorang untuk menggapai capaian-capaian itu? Apa yang diandalkannya? Andalkan Allah. Jangan andalkan diri sendiri dengan amal-amalnya. Amal nggak bisa menggapai itu. Jangankan menggapai surga, menggapai sekedar mendapatkan kesehatan dunia pun nggak bisa sebenarnya amal ini. Berapa nilainya? Gini maksudnya. Berapa harga kesehatan di sisi Allah? Dengan harga kita rukuk sujud yang tak jelas. Coba beli. Coba belilah. Lagalah harganya. Laga harganya. Pantaskah sujud rukuk dengan dunianya? Bukan sujud rukuk sama Allah, sujud rukuk bersama dunia. Sujud rukuk bersama dunia. Sujudnya ke Allah, tapi bersama dunia. Jujur aja, ini cerita saya pribadi, bukan cerita orang. Cerita saya pribadi. Sujud bersama dunia. Allah entah di mana saat sujud di hadapannya. Itu mau dihargai. Untuk memberikan kesehatan, keafiatan, kesejahteraan, limpahan karunia, rezeki, surga. Masa sampai senaif itu kita berpikir? Selalu hadirkan di hati kita, apa yang ada di sisi Allah mahal harganya. Dan apa yang pada kita tak berharga sama sekali. Kalau begitu, yang ada sama kita nggak bisa menebus yang ada pada Allah. Kita sadari itu. Kira-kira udah sadar belum? Hah? Ya. Dengan tapi kan kita ngajikan juga di masjid atau dengar gitu kan. Dan dia lebih memfokuskan pada amal soleh, harus amal soleh gitu. Ini kaji tasawuf, bukan kaji yang macam begitu. Lain bidangnya, lain penjelasannya. Bukan juga berarti yang itu bertentangan dengan ini. Cuma yang itu belum dirincikan penjelasannya. Amal tetap itu syarat. Beriman sama Tuhan itu harus, itu kewajiban, itu hak Allah. Beramal juga syarat, itu memang begitu. Itu perintah Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat yang begini gitu. Kita banyak kawan-kawan juga yang begitu. Ajak kemari. Jadi kawan kita itu rasanya gitu. Ya kajinya kan lain. Kaji fikih mana ada cerita macam gini? Oh bukan wudhu ini tiga syarat. Awak pelakunya. Nggak ingat kalau andai kata itu anugerah karunia dari Allah Ta'ala. Mana memang nggak dikaji di situ. Mana ada kajiannya? Ini kita pelakunya. Ini kan lain kajinya. Ini kan kaji kesadaran hati. Itu tasawuf. Ini lebih condong syairnya ini ke ujub Ustaz ya. Untuk syair yang pertama yang mematailah ini untuk menghindari kita bersifat ujub lah. Banyaklah ujubnya, apanya segalanya, dan termasuk tadi kefatalan dalam pengabdian, itu hakikatnya. Fatal mengabdi seperti ini. Mengabdi nggak seperti ini. Mengabdi kepada Allah itu tumpuan hanya Allah, tidak yang lain. Apa hakikat tasawuf? Kata Sayyidi Syekh Al-Imam Ar-Rabbani, Al-Qutub As-Samadani, Syekh Zarruq. Apa kata beliau? Tasawuf adalah sidqut tawajjuh ilallah. Ketulusan dalam membina hubungan kepada Allah. Itulah tasawuf. Insyaallah yang paham-paham, yang belum paham agak gantung-gantung sedikit. Nanti paham lagi. Itu hakikat tasawuf, kata beliau. Dari ribuan ta'rif yang ada, semuanya sama. Hakikatnya adalah sidqut tawajjuh ilallah. Ketulusan dalam membina hubungan kepada Allah.
bahwa tidak pantas ketika berhubungan kepadanya mengharap-harap yang lain selain ridhonya. Berarti nggak tulus, berarti nggak jujur, berarti nggak setia, berarti nggak ikhlas, berarti menduakannya. Hah? Syirik dalam kajian tasawuf itu bukan syirik dalam kajian syariat. Lain dimensinya. Punya tujuan lain pada amal selain Allah, itu udah syirik. Dalam kajian ini. Walaupun bukan syirik seperti dalam kajian syariat. Jadi kalau beramal, lalu tujuannya untuk mendapatkan surga, berarti telah menyekutukan Allah pada amal dan ibadahnya. Nah, itu kenapa orang sufi itu zikirnya, zikir hatinya, zikir lisannya, zikir pikirannya, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Inilah kajinya. Emang inilah dia. Dan ini makna kata para ulama, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ahada di sini bukan patung, bukan berhala, bukan manusia, bukan apapun yang disembah Allah Ta'ala. Tujuan dalam ibadah dan kehidupan. Iya, apapun selain Allah Ta'ala. Masih wallah. Surga pun berarti ahada. Kalau itu jadi tujuan amalnya. Jadi yang beramal untuk semata-mata tujuan menggapai surga, berarti dia telah berdagang sama Tuhan. Pantaskah berdagang dengan Tuhan? Kalau ternyata amal ibadah sebagai pembayarnya pun dari Tuhan juga, sebagai hadiah pada diri kita selaku hambanya, karena tanpa taufiknya kita ini hantu belau. Coba, apalagi mau diandalkan kira-kira? Apalagi yang ingin diandalkan? Apa kira-kira? Enggak ada. Alhamdulillah. Memang kalau ngaji ini makan pun nggak selera dibuatnya. Kalau sampai kaji selera, makan selera, kawin pun selera. Nah, kalau tanggung-tanggung belum selera. Kenapa belum dapat? Dia belum duduk. Kok ada duduk selera semua. Kesimpulannya segala amal-amal kita itu tetap rahmat Allah. Gimana? Iyalah semua lah, iyalah. Hadis yang saya sampaikan kemarin tentang cerita yang orang mengandalkan amalnya waktu disuruh masuk surga sama Allah. Kan itu hadisnya. Hadis rahmat itu namanya. Hadisnya disebut hadis rahmat. Nah itu. Hadis rahmat. Masuk surga kata Allah dengan rahmatku. Enggak Tuhan, jangan. Aku mau masuk surga dengan kehebatan diriku, amalku selama ini. Itu maunya dia. 500 tahun nih. 500 tahun beribadah sama Allah Ta'ala. Dia ingin tahu kira-kira sehebat apa amal ibadah yang telah dirintisnya selama 500 tahun. Dia bergumam dalam hatinya selama dia beribadah bergumam dia. Lah agaknya Camakuni udah pas kali nih masuk surga. Layak kali udah. Mantap betul nih ibadah 500 tahun ini. 500 tahun beribadah tanpa cacat. Karena dia sendirian tinggal di pulau. Allah berikan semua makan keperluannya. Sampai terakhir dia minta wafatnya sujud. Allah kabulkan permintaannya. Itu hadisnya, hadis rahmah. Imam Tabrani atau Imam Daruqutni saya lupa. Atau Ibnu Bazzar saya lupa. Perawinya. Ya, ada kitab Syaraful Muhammadiyah Syekh Muhammad. Syaraful Ummah wal Muhammadiyah di kitab itu yang saya baca. Di kitab lain juga ada, orang itu hadis kan. Di kitab-kitab mana juga ada. Jadi Allah bilang pada hari kiamat, masukkan hambaku ke dalam surga berkat rahmatku.
dengan sebab rahmatku. Dia bilang, enggak, jangan Tuhan. Aku ingin masuk surga dengan sebab amal perbuatanku. Jadi kalimat itu mengindikasikan kalau selama hidupnya dia punya perasaan itu. Dia punya keinginan itu. Dia punya kemauan seperti itu. Itu yang ada di benaknya. Jadi mungkin sama beramal itu dia mengatakan, ini aku ini udah paten kali, aku udah mantap kali. Aku bisa dapat surga dengan ini. Bahkan makomnya tinggi bahkan di surga. Lalu Allah bilang di akhirat, ternyata masuk surga dengan sebab rahmatku. Dia pun kecewa lah mungkin. Ya, jangan gitulah Tuhan. Kan? Ya, aku kan udah kerja selama ini. Aku mau tahu seberapa hebat aku sudah beramal ini. Jadi aku mohon masukkan surga dengan sebab amalku. Balas. Bahwa aku sudah layak untuk itu hakikatnya. Bahwa aku sudah layak untuk masuk surga dengan semua pengabdianku 500 tahun tanpa cacat kepadamu. Allah bilang, Allah nggak gubris, masukkan surga. Wahai malaikatku, adkhilu abdil jannata bi rahmati. Kali kedua dia bilang, enggak, jangan malaikat, jangan. Aku mau tahu bagaimana amal. Masukkan surga dengan rahmat, dengan berkat amalku, dengan sebab amalku. Kali ketiga, Allah juga tetap bilang seperti itu. Terakhir dia bertahan, dia nggak mau. Allah bilang, oke, kalau begitu, kita timbang. Seberapa besar nilai amalmu selama 5 tahun yang kau anggap dan duga itu? Dengan satu dari pemberian anugerahku. Apa yang Allah ambil? Nikmat mata bisa memandang. Tapi ternyata amal 500 tahun tidak bisa menebus nikmat bisa melihat. Macam mana nikmat yang lain? Dia bisa sujud, dia sholat, dia beribadah. Wafatnya ketika sujud Allah Ta'ala. Dikasih makan, macam mana kira-kira? Pakai apa lagi dia menebus itu? Konon lagi mau bayar surga. Akhirnya nggak punya apa-apa lagi. Allah bilang, seret ke neraka, kata Allah. Baru dia bilang, ya la ya Rabb, adkhilnil jannah bi rahmati. Nyerah juga. Nyerah. Apa kata malaikat di akhirat di situ? Ya Muhammad, kullun bi rahmatillah. Wahai Muhammad, segala sesuatunya dengan sebab rahmat Allah. Kullu syai'in bi rahmatillah dalam hadis itu. Bacalah mana redaksinya saya lupa. Rahmat Allah semuanya. Bisa taat dengan rahmat Allah, bisa bagus dengan rahmat Allah, bisa taubat dengan rahmat Allah. Semua yang bisa kita buat, kebaikan apapun, semuanya nggak lepas dari rahmat Allah Ta'ala. Oke? Oke. Nah. Jadi karena udah mengaji di kami udah paham bahwa semuanya. Nah, paten. Udah duduk lah kan aja. Ini kalau gini balik selera makan. Jadi kalau seseorang beribadah dengan niat yang terserah Allah lah itu, karena dia udah tahu semuanya rahmat Allah. Jadi dia semata-mata beribadah, ya sudahlah, tak ada apa-apa. Artinya tak diharapkannya masuk surga, pokoknya semata-mata mengerjakan perintah Allah. Karena udah paham dia semua ini rahmat Allah. Iya. Tujuan amal satu, Allah ridho dengan kita, itu tujuan amal. Tetap itu tujuan amal kita. Tetap itu. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Tetap itu. Tetap Allah ridho. Jadi kita beramal ini kenapa? Pertama, ini ubudiyah aku kepadanya. Ini pengabdian. Kewajibanku sebagai hamba dan hak-hak ketuhanannya yang mesti kutunaikan. Terlepas dari apapun. Nah, lalu apa yang kau harapkan dengan kau bisa mengabdi? Nggak ada, cuma satu saja. Dia senang denganku. Dia ridho denganku. Dia rela terhadap diriku. Cuma itu. Cuma itu. Itu tujuan aku mengabdi. Dan sebenarnya aku pun nggak pantas untuk mendapatkan itu darinya. Jangankan mendapat, ngabdi ini pun nggak pantas orang macam aku kepadanya. Segitu, seharusnya begitu kita. Begitu kita kepada Allah Ta'ala. Gitu kita kepada Allah. Begitulah orang-orang besar. Enggak level. Enggak level. Iya. Sama Allah. Level mana orang macam awak berhadapan sama dia? Level mana? Level mana? Orang macam awak berhadapan sama dia. Boleh menyapanya, iya karena abud, iya karena itu siapa awak gitu. Masa enggak sadar?
Bahwa sebenarnya kita nggak layak mengucapkan itu. Siapa kita? Sehingga layak bisa di hadapannya tanpa turjuman, tanpa perantara, tanpa penyambung suara. Kita langsung di hadapannya, diizinkannya bertemu dan berdialog dengannya. Siapa awak? Merasa pantas dengan itu? Kalau jumpa dengan tokoh besar Jawa nggak pantas? Siapa kau, kata orang, kau mau datang kemari? Siapa kau, kata orang, kau mau kemari? Ketua partai datang Ketua partai misalkan, atau siapa lah, Panti lah misalkan. Siapa? Siapa? Kalau manusia seperti kita, karena dia punya makom anggapannya di dunia ini, kedudukan, pangkat dan sebagainya, orang seperti kita nggak layak untuk berhubungan. Apa yang memastikan sehingga kita yakin kita layak di hadapannya? Boro-boro mau minta balasan dari pengabdian, ngabdi pun nggak pantas kepadanya. Nah, kan? Udahlah, khotam lah ini kajinya. Inilah kajinya. Khotam udah. Shadaqallahul azim. Begitulah kita kepada Allah. Begitu kita kepada Allah. Selalu seperti itu di hadapannya. Itu kenapa Nabi Rasul itu nggak pernah menunjukkan apapun perbuatan amalnya, melainkan hanya kepada ridho Allah saja. Gak pantas kami dapat wahyu. Kok kami yang dipilih oleh Allah? Banyak manusia lain yang mungkin lebih layak dari kami. Kok kami yang dipilih? Siapa kami sebenarnya? Gak pantas ya Allah kami nerima ini ya Allah. Gak layak kami. Kami nih papa, kami nih hina. Begitu Nabi. Itu Sayyidul Istighfar Nabi yang sering saya sampaikan, sering saya ucapkan. Dan cukup ini sebenarnya untuk meluluh lantahkan semua keegoan pada diri kita. Bahwa kita bukan ada apa-apanya. Kita nol. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada yang bisa dipandang pada diri kita. Ketika Rasulullah mengatakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi. Rasulullah mengatakan wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat amal soleh. Bahwa itu dari Allah, bukan dari kekuatannya, bukan dari kehebatan dirinya. Wa abu'u laka bi dzambi. Aku akui juga ya Allah keteledoranku, kesalahanku, dosaku, maksiatku. Aku nggak pantas sebenarnya berhubungan denganmu ya Allah. Kalau Nabi ngucap begitu, wa uteh macam apa? Macam mana lagi? Macam mana lagi? Macam mana lagi? Jadi bahasanya gini. Boro-boro meminta balasan atas ibadah kepadanya. Disuruh beribadah pun syukur. Bisa beribadah sama dia syukur. Kalau perlu aku yang bayar untuk dia. Gitulah kita. Kan begitu. Nah, masuk lagi bab mutiara hikmah yang lain. Pencinta itu bukan yang minta balasan, tapi yang justru berkorban. Oh, lebih kelat lagi kata untuk Sakandari. Apa mutiara hikmahnya? Coba cari. Cari Muhammad, cari Muhammad. Innamal muhib man yabdhulu laka la man yatlub minka. Pencinta itu bukan yang minta, tapi yang dia memberi dengan pengorbanan. Kalau masih minta-minta, bukan pencinta lah. Tapi dikatakan ayakunallah wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Gimana kira-kira? Balik tak selera makan lagi. Apa mutiara hikmahnya? Dapat Muhammad? Ada? Tak berdata, habis data. Nah. Jadi cinta itu kan besar, ya kan?
Dan itu yang didapati dari pengabdian kepada Allah Ta'ala. Aku cinta sama Allah ya. Hah? Ngaku cinta sama Allah tapi nuntut-nuntut. Tuhan, surga Tuhan. Tuhan itu. Atas amal. Bukan berarti nggak boleh berdoa, boleh minta. Tapi bukan atas dasar nama kelayakan, kepatutan, dan tujuan, bukan itu. Beloknya tuh. Itu. Minta silakan, mintalah pula. Masa nggak minta? Masa belum tak mintalah sama Allah. Rabbana atina fid dunya, kan Allah yang mengajarkan sama kita. Kan firman Allah itu. Minta sama Allah. Tapi, ini falsafat meminta. Harus kita paham. Kajian kita yang lalu tentang doa. Apa doa? Doa bukan sarana untuk menggapai tujuan. Doa itu 2 syaratnya. Ya kan? Pengakuan penghambaan diri dan penunaian hak-hak ketuhanan. Itu doa. Masih ada lagi di YouTube itu ceritanya. Masuk YouTube saya. Sama si Husni. Oke. Nah, inilah kaji kita. Inilah kajinya memang. Jadi nggak ada memang di Al-Ikhlas kaji ini. Ketiga Mi'raj ya, Rasulullah yang bisa ketemu Allah itu ya. Artinya kan malaikat enggak hanya Nabi aja ya. Bisa melihat Allah ya. Kalau kita ini Begitu jumhur ulama. Iya. harus tingkat Nabi Muhammad ya. Ya, Nabi aja dapat anugerah macam begitu. Nabi saja yang dapat anugerah melebihi segala apa yang ada. Anugerah Allah kepada Nabi, saya yakin lebih besar daripada anugerah Allah kepada surga sekalipun. Iya Allah. Betul? Ayo, coba. Mana kira-kira lebih tinggi? Anugerah Allah kepada baginda Rasulullah Sayyiduna Muhammad afdalu khalqillah alal itlaq, jauh lebih besar daripada anugerah Allah terhadap surga sendiri. Betul? Tapi Rasulullah yang mengaku kepada Allah, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Belum bergerak kita nih. Intinya jadi paragraf yang terakhir, mutiara hikmahnya berkurang rojaknya kepada Allah karena kurang amalnya, bahkan dia jatuh kepada maksiat. Jadi berkurangnya amal dan jatuhnya pada maksiat menyebabkan kurangnya rojak kepada Allah. Maka orang yang amalnya bertambah rojaknya, itu juga bukti kalau dia bersandar kepada amal. Nah, itu dia. Jadi kita macam mana seharusnya? Ya, sehebat apapun amal kita bertambah, rojak kita tetap sama sebagaimana sebelumnya. Sama saja. Karena sandaran kita kepada Allah, bukan amal. Tetap besar rojak kita kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Tetap biasa saja. Tetap rojak kepada Allah maksudnya. Tapi tidak sampai berubah. Kalau ada perubahan, sebelumnya nggak begini harapnya, kemudian makin meningkat. Disebabkan bertambahnya amal, maka kemungkinan dia mengandalkan amalnya. Itu. Ya, macam mana obatnya supaya jangan begitu? Bertambah amal, jangan bertambah rojak yang seakan-akan jadi tumpuan amal. Macam mana? Jawabannya? Jawabannya di paragraf keempat setelah itu. Paragraf satu lagi, paragraf yang satunya lagi. Mana belum tersampaikan lagi? Itu dia jawabannya. Innamas sabil wa innamas sabilul ibti'ad an hadzal munzalit al ilmu bi anna huquqallahi al-ibadi la tuadda bi ta'atihi mahma kathurat wa 'azumat, dan seterusnya. Bacalah, nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam.